got so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Carla Silapsari, saya dari kelas 11 TJKT 2. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang controlling access to files. Nah, controlling access to files ini masih berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administration ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa materi. Yang pertama ada basic Linux permission, yang kedua ada user group author, yang ketiga change ownership, yang keempat ada change permission, yang kelima ada execute permission, yang keenam ada review chmod, yang ketujuh ada chmod dengan number, yang delapan ada chown pada directory, yang terakhir yaitu chmod pada directory. Kali ini kita akan pembahasan yang pertama, yaitu mengenal basic Linux permission-nya. Di sini saya akan coba ketikkan ls. Nah, di sini saya sudah membuat dua file. Yang pertama ada show.txt, yang kedua ada text.txt. Nah, di sini saya akan ketikkan ls min l untuk melihat informasinya. Nah, bisa dilihat di sini jika itu directory, maka huruf depannya itu akan berawalan D, sedangkan seperti show dan text yang bentuknya file, maka depannya itu tidak D. Nah, di sini apa sih fungsi dari rwx ini? Ini ya teman-teman. Nah, langsung kita bahas saja. Nah, jadi rwx itu berarti R-nya itu adalah read, W-nya adalah read, dan X-nya itu adalah execute. Nah, jadi untuk akses read itu berfungsi untuk membuka file, sedangkan pada directory itu untuk mengelisnya. Nah, sedangkan untuk akses write itu pada file digunakan untuk memodifikasi filenya, sedangkan pada directory itu kita bisa membuat directory dalam directory atau menghapus directory dalam directory. Nah, atau juga bisa loh menghapus atau membuat directory. Nah, lalu ada execute. Execute ini berfungsi pada file untuk merunning sebuah file, sedangkan pada directory kita bisa men-cd atau bisa memasuki directory tersebut. Di sini saya sudah mengetikkan ls min l. Di sini saya akan mencontohkan dengan menggunakan directory desktop. Nah, sebelumnya pada directory desktop ini masuk ke dalam user Carla. Ini tuh menandakan user. Nah, jadi desktop ini itu masuk ke dalam user Carla. Lalu pada sebelah sini itu menandakan grup. Ini menandakan nama grupnya. Jadi pada directory desktop itu tergabung ke dalam grup Carla. Nah, lalu apa sih makna dari huruf-huruf yang ada di depan ini? Nah, untuk yang pertama itu ada huruf D yang menandakan ini adalah lambang dari directory. Sedangkan strip di sini menandakan sebuah file seperti ini ya. Di sini itu directory, itu desktop, yang lambangnya itu D, sedangkan pada show.txt ini adalah sebuah file yang menandakannya itu adalah strip. Ini seperti ini. Lalu di belakangnya ada huruf rwx seperti yang saya bahas pada pembahasan sebelumnya. Lalu ada r-x, yaitu izin untuk grup. Nah, jadi ketika grup ini membuka directory desktop itu hanya bisa read dan juga execute. Sedangkan pada bagian yang terakhir itu ada sama, yaitu r strip x itu digunakan untuk izin atau permission kepada author atau yang bukan termasuk user Carla dan juga yang bukan termasuk ke dalam grup Carla. Jadi ini tuh benar-benar user asing atau grup asing. Nah, author ini akan mendapatkan izin untuk read dan juga execute pada directory desktop. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman.
Nah, kita ke pembahasan selanjutnya mengenai change ownership. Nah, di sini saya akan mencoba ketikkan ls min l. Di sini saya memakai dua file. Yang pertama ada show.txt, yang kedua ada test.txt. Yang kepemilikannya itu berada pada user Charla dan berada pada user Charla dan berada pada grup Charla. Nah, di sini saya akan membuat file baru yaitu ownership. Nah, di sini saya akan mengubah kepemilikan ownership ini yang pastinya itu berada pada user dan grup Charla. Saya akan cek terlebih dahulu. Ya benar ya, di sini kepemilikannya itu sama seperti file-file directory yang lain. Nah, saya akan mengubah kepemilikan dari ownership ini ke user yang lain. Caranya itu saya akan membuat user terlebih dahulu. Saya akan masuk ke root. Lalu saya akan ketikkan sudo. Nah, lalu di sini saya akan memasukkan password baru. Lalu saya akan enter. Di sini saya ketik Y. Saya akan masuk ke home. Lalu di sini saya akan ls home. Nah, di sini terlihat bahwa ada dua user. Yang pertama ada user biasa yaitu Charla, lalu ada user new owner atau user yang sudah saya buat tadi. Saya akan masuk ke root. Nah, lalu di sini saya akan mengeceknya menggunakan ls min. Nah, di sini bisa terlihat bahwa kepemilikannya itu sudah berganti menjadi new owner. Dari yang tadinya itu adalah Charla seperti ini, berubah seperti ini. Nah, tapi sekarang sudah berubah menjadi new owner. Ini ya, teman-teman. Di sini saya akan masuk ke new owner-nya, ke user new owner dengan mengetikkan min new owner. Lalu di sini saya ketik untuk mengubah isi filenya. Lalu di sini saya ketikkan coba 1, coba 2. Lalu untuk menyimpannya kalian bisa menggunakan ctrl-x y, lalu enter. Lalu di sini saya akan coba mengecek isi file dari ownership ini menggunakan perintah. Nah, lalu di sini sudah tersimpan editan yang tadi. Nah, jadi untuk mengedit isi file ini kan harus berada pada user new owner. Jika kalian memasuki user Charla, maka kalian akan gagal. Kita akan ke pembahasan selanjutnya mengenai change permission atau mengubah izin. Jadi di sini saya akan membuat file baru dengan menggunakan perintah touch. Di sini saya akan menamai filenya itu permission.txt, lalu enter. Lalu di sini saya akan mengecek informasi dari seluruh file yang berada pada user ini. Nah, bisa dilihat di sini bahwa permission.txt itu
berada pada user dan grup Jarla. Nah, untuk isinya itu ada RW untuk user dan R untuk grup. Nah, di sini saya akan mengubah isinya pada grup yang hanya ada R saja atau read, akan saya tambahkan W atau read. Jadi di sini tuh tulisannya akan RW. Nah, caranya kita bisa mengetikkan jamak G plus W, dan plus W itu untuk akses shred. Lalu di sini ketika nama file yang akan diubah permissionnya. Nah, lalu di sini saya akan ketikkan ls min l, apakah sudah berubah atau belum. Nah, di sini sudah berubah ya, yang tadinya hanya ada sudah ada RW-nya. Nah, di sini saya akan membuat user new owner ini berada pada dalam grup Jarla agar bisa mengakses file permission.txt ini. Caranya saya akan masuk ke router terlebih dahulu. Lalu ketikkan cd, lalu saya akan ketikkan min. Nah, seperti ini, lalu enter. Lalu di sini saya akan masuk ke dalam new owner-nya menggunakan su new owner. Lalu enter. Maaf, di sini terjadi kesalahan perintah. Di sini saya ketikkan su min new owner. Lalu di sini saya akan ketikkan ls. Nah, di sini ada file ownership-nya. Tapi karena new owner ini masuk ke dalam grup Jarla, maka dia bisa mengakses file permission-nya. Di sini saya akan ketikkan nano permission. Lalu di sini saya akan coba ketikkan 1, 2, 3. Lalu untuk menyimpannya kalian bisa menggunakan ctrl X, lalu ketik Y, lalu klik enter. Lalu saya akan cek apakah sudah terisi atau belum dengan menggunakan perintah get permission. Nah, di sini bisa terlihat bahwa isi dari file permission.txt ini sudah saya ubah. Lalu tadi saya sudah mengubah permission dari permission ini menjadi yang tadinya R menjadi RW pada grup. Lalu bagaimana sih cara menghapus permissionnya? Maaf, di sini saya terjadi salah ketik. Saya akan mengetikkan lalu di sini saya akan menggunakan perintah chmod g w permission. Nah, untuk menghapus akses kita bisa menggunakan min. Jika menambahkan kita bisa menggunakan plus. Lalu enter. Nah, lalu saya akan cek apakah sudah terhapus atau belum. Nah, bisa terlihat di sini bahwa pada grup itu W-nya sudah terhapus, maka user new owner ini tidak akan bisa memiliki akses word pada file permission pada txt. Lalu kita ke pembahasan selanjutnya.
mengenai execute permission. Nah, di sini saya akan masuk ke root terlebih dahulu. Nah, di sini saya itu sudah memiliki 2 user. Kita akan cek, yaitu user Carla dan juga user new owner. Nah, secara default kedua user ini tidak memiliki akses execute. Di sini saya akan menambahkan command execute dan juga write pada group dan juga other. Jadi lalu saya akan menggantinya di user Carla slash. Di sini saya salah ketik. Lalu di sini saya akan menambahkan access write, begitu juga dengan order. Seperti ini. Lalu saya akan coba iOS. Nah, di sini bisa terlihat di sini bahwa permissionnya itu sudah ada. Jadi jika awalnya saya masuk ke user new owner, saya tidak bisa masuk ke dalam user Carla, tetapi karena sudah ada akses execute, maka saya sudah bisa masuk ke dalam user Carla. Di sini saya akan coba ketikkan cd Carla slash. Nah, di sini saya sudah bisa masuk. Ya, lalu bagaimana sih menambahkan akses permission ke dalam satu file? Saya akan hilangkan terlebih dahulu akses exit pada grup maupun other. Saya akan ke root. Nah, lalu saya akan cek. Di sini sudah saya ketik ls-l ya teman-teman. Nah, di sini x-nya itu sudah izin x atau execute-nya itu sudah hilang. Lalu saya akan masuk ke dalam user Carla. Lalu saya akan ls min. Jika ingin menambahkan akses execute ke dalam file, kita hanya bisa menambahkannya jika sel pada filenya itu adalah SL. Lalu kita ke pembahasan selanjutnya mengenai review Jahamot. Nah, pada materi-materi sebelumnya itu saya sudah menggunakan perintah Jahamot. Nah, sebenarnya apa sih itu perintah Jahamot? Nah, Jahamot ini perintah untuk mengganti permission. Jadi, pada materi kali ini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai Jahamot. Nah, pada Jahamot ini untuk mengganti permission kita bisa menggunakan Jahamot. Lalu kita bisa ketikkan O atau G atau O pada awalnya. U ini berfungsi adalah user gitu, lalu ada selanjutnya tanda plus dan juga min. Nah, plus itu tanda untuk menambah, sedangkan min itu digunakan sebagai tanda mengurangi. Lalu ada R, W, dan juga X. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada awal atau sebelumnya, R itu adalah read, W itu adalah write, dan X adalah execute. Jadi misalnya di sini kalian ingin menambah akses W pada user, kalian bisa menggunakan U plus W, lalu kita tambahkan file apa atau directory mana. Lalu kita ke pembahasan selanjutnya mengenai Jahamot dengan number. Nah, dari tadi saya menggunakan perintah Jahamot itu menggunakan huruf. Sekarang saya akan menggunakan perintah Jahamot itu menggunakan angka. Nah, di sini untuk execute diwakili oleh angka 1. Untuk write itu diwakili angka 2. Dan untuk read itu diwakili angka 4. Jadi, di sini saya akan coba membuat file dengan perintah touch. Lalu saya di sini menamainya number.txt. Lalu enter. Lalu di sini saya coba akan
ls min l. Nah, bisa dilihat di sini pada number.txt isinya adalah untuk user ada rw, ada grup ada r, dan juga untuk order itu ada r. Di sini saya akan menambahkan untuk user itu ada x-nya jadi rwx. Saya akan menambahkan execute jadi rx, lalu saya akan menambahkan write. Jadi di sini ada rx, rwx. Nah, caranya bagaimana itu? Kita tinggal mengetikkan chmod 756 Nah, angka 7 ini mewakili user, dan angka 7 ini didapatkan dari hasil penjumlahan seluruhnya, yaitu read adalah 4, w itu 2, dan x-nya itu 1. Jadi jika dijumlahkan itu menjadi 7. Begitu juga dengan 5 dan 6. Angka 5 ini melambangkan grup, dan juga angka 6 ini melambangkan order. Nah, lalu saya enter. Lalu di sini saya coba ketikkan ls min l. Nah, bisa terlihat di sini bahwa permissionnya itu sudah berubah menjadi rwxr. Di sini saya coba akan menghilangkan execute-nya dari user itu dengan mengetikkan seperti ini. Karena saya akan menghapus perintah execute-nya pada user, maka 7 itu dikurangi 1, karena execute itu dilambangkan dengan angka 1, maka 7 dikurangi 1 adalah 6. Nah, coba saya akan enter, lalu saya akan ketikkan ls min l. Nah, bisa dilihat di sini permission x-nya itu sudah terhapus. Jika dilihat di sini itu ada rwx, maka di sini itu hanya ada rw. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke materi mengenai ch pada direktori. Jadi, ch merupakan sebuah perintah untuk mengganti kepemilikan. Nah, di sini saya akan mempraktikannya dengan menggunakan direktori. Saya akan membuat direktori terlebih dahulu. Lalu dalam LA1 ini akan ada LA2, jadi mk dir lalu kita baru tambahkan LA3. Lalu saya akan ketikkan ls min l. Nah, bisa dilihat di sini bahwa kepemilikan dari Cerla 1 itu adalah user Cerla. Nah, di sini saya akan mengganti kepemilikannya itu menjadi user new owner. Nah, caranya kita bisa parut terlebih dahulu. Bisa ketikkan seperti ini aja, terus enter, terus di sini saya ls apakah sudah terganti atau belum. Nah, di sini tuh udah terganti jadi new owner. Lalu di sini saya akan masuk ke dalam lalu saya akan mengecek apakah LA2-nya itu udah terganti atau belum. Nah, bisa terlihat di sini bahwa LA3-nya itu berada di Cerla, sedangkan pada LA1 itu sudah ada pada new owner. Nah, bagaimana sih cara mengganti LA1, LA2, dan LA3 agar sekaligus? Nah, kalian itu tidak perlu menggantinya dengan satu persatu mengetikkan ch new owner L1, L2, dan tidak perlu. Ada cara cepat. Nah, di sini saya akan menghapus kepemilikan dari L1 terlebih dahulu. Untuk menghapusnya kalian bisa ketikkan seperti ini, lalu untuk mengganti kepemilikannya sekaligus kalian bisa ketikkan seperti ini.
saya akan coba cek ke dalam LA1. Lalu LS di sini new ownernya sudah terganti, LA1 nya sudah terganti menjadi owner. Lalu saya akan cek ke LA3. Ada yang 1, 2 ya teman-teman, saya tadi apakah sudah terganti atau belum. Nah di sini juga LA3 nya itu sudah terganti menjadi new owner. Lalu kita ke pembahasan selanjutnya mengenai chmod pada directory. Nah sebelumnya saya sudah membahas mengenai chmod pada file, maka sekarang saya akan membahas mengenai chmod pada directory. Nah di sini saya akan membuat directory terlebih dahulu, itu saya akan membuat directory chmod. Lalu saya akan ketikkan ls-l. Nah di sini pada chmod test itu isinya adalah pada user saya akan menghapus exclude, lalu saya menghapus group, dan juga author saya akan menambahkan break. Nah caranya itu kalian bisa menggunakan chmod. Nah kita masuk ke root terlebih dahulu, lalu baru ketikkan chmod. Nah karena saya akan mengganti user, maka to min x, lalu saya akan mengganti grupnya untuk menambahkan break. Lalu nah di sini kalian ikut-ikut aja ketikannya seperti ini, terus enter. Nah di sini saya ketikkan ls min l. Nah di sini bisa terlihat bahwa dalam user x-nya itu sudah saya hapus, dan pada grup dan juga author saya sudah menambahkan w pada w atau wr. Nah sekian pembahasan dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun cara-cara yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.